Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furkan dengan NIM 1904010159 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari program Studi Ekonomi Syariah kelas X4F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi jual beli dengan tugas mata kuliah aspek hukum. Materi jual beli terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, pengertian jual beli. Yang kedua, metode pembayaran dalam transaksi jual beli. Yang ketiga, konprestasi dan ganti rugi. Yang keempat, for measure dan masalah risiko. Langsung saja, yang pertama, pengertian jual beli. Pengertian jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang. Sedangkan penukaran barang dengan barang tidak lazim disebut jual beli, melainkan disebut barter. Selanjutnya, metode pembayaran dalam transaksi jual beli. Metode pembayaran dalam jual beli tidak hanya bisa dilakukan secara langsung, melainkan bisa juga dilakukan secara online. Tidak dipungkiri bahwa saat ini transaksi jual beli online menjadi suatu kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat dari semua kalangan. Macam-macam metode pembayaran dalam jual beli online pun beragam, sehingga masyarakat bisa memilih metode pembayaran sesuai dengan kemampuannya. Berbelanja secara online memang lebih mudah, praktis, cepat, dan efektif. Menariknya lagi, belanja online memungkinkan Anda untuk belanja di banyak toko online dengan banyak pilihan. Lalu, metode pembayaran apa saja yang ada dalam kegiatan jual beli online? Yang pertama itu transfer bank. Transfer antara bank adalah metode yang paling banyak dipilih dalam transaksi online. Hal tersebut tentu saja karena caranya yang mudah dan cepat. Tidak perlu bertemu langsung dengan penjual. Anda bisa melakukan transaksi saat itu juga. Terlebih lagi jika Anda sudah memiliki layanan internet banking atau mobile, tentu saja kegiatan transaksi akan terasa lebih cepat. Hanya saja, metode ini membutuhkan kepercayaan yang besar antara pembeli dan penjual. Karena ada saja oknum penjual atau pembeli yang melakukan penipuan melalui metode transfer ini. Yang kedua, cash of delivery atau COD. Untuk Anda yang ingin melakukan transaksi jual beli online dengan aman, maka metode cash on delivery bisa dijadikan sebagai pilihan terbaik. Pasalnya, metode ini akan mengarahkan pembeli dan penjual bertatap langsung untuk memberikan barang yang diperjualbelikan termasuk dengan uangnya. Yang ketiga, credit card. Metode ini biasanya digunakan untuk transaksi yang bersangkutan dengan perusahaan besar. Harga barangnya pun biasanya cukup mahal, sehingga metode menggunakan kartu kredit banyak dipilih pembeli. Meskipun demikian, saat ini mulai banyak pengguna yang menggunakan kartu kredit untuk membayar dalam nominal yang kecil. Tidak lain karena kemudahan dan kecepatannya dalam transaksi, karena pembayaran dapat dikonfirmasi secara instan saat itu juga. Yang keempat, rekening bersama. Rekening bersama adalah jasa pembayaran netral dan independen antara pembeli dan penjual. Metode ini sebenarnya sangat simpel, di mana pembeli memesan barang pada penjual, lalu melakukan pembayaran melalui penyediaan
penyedia rekening bersama. Selanjutnya, produk dikirim ke pembeli oleh penjual, sementara jasa penyedia rekening bersama mengirim uangnya diberikan pembeli kepada penjual. Metode menggunakan rekening bersama dianggap lebih aman untuk melakukan transaksi, karena selama ini memang cukup banyak kasus penipuan dalam melakukan transaksi online. Yang kelima, mata uang elektronik atau e-currency. Metode pembayaran dengan menggunakan mata uang elektronik. Cara ini memang banyak digandrungi oleh masyarakat sekarang karena mudah dan simpel. Pada dasarnya, cara kerja metode ini hampir serupa dengan internet banking. Mata uang elektronik ini disediakan oleh beberapa website penyedia e-payment atau e-currency. Transfer nominal dapat dilakukan dengan mudah secara real time dan instan. Bahkan metode ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembayaran hanya dengan melakukan satu kali klik. Tidak mengherankan jika banyak pula pembeli dan penjual yang memilih salah satu dari macam-macam metode pembayaran dalam jual beli online ini. Pembayaran dengan e-currency yang paling populer adalah dengan menggunakan PayPal. PayPal dan e-currency sejenis mendukung untuk pembayaran secara global, sehingga memberikan kemudahan dalam pembayaran untuk pembayaran ke luar negeri. Selanjutnya, uang prestasi dan ganti rugi. Ragam bentuk uang prestasi ada 4. Pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan sesuai dalam perjanjian. Kedua, melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian. Ketiga, melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Keempat, melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Adapun penyebab war prestasi ada 2 kemungkinan. Keduanya adalah ada keadaan memaksa atau force majeure dan karena ada kesalahan debitur, baik sengaja maupun lalai. War prestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdana KUH Perdana yang berbunyi, penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tanggung waktu yang telah dilampaukannya. Dalam kasus wan prestasi, keberadaan semosai atau surat perintah sangat penting. Ini dikarenakan suatu tindakan baru bisa disebut wan prestasi apabila telah ada somasi dari kreditur yang ditujukan kepada debitur. Menurut pasal 1243 KUH Perdana 4, pengertian ganti rugi perdana lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wan prestasi. Ganti rugi tersebut meliputi yang pertama, ongkos atau biaya yang telah dilakukan. Yang kedua, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik debitur diakibat kelalaian debitur. Yang ketiga, bunga atau keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, force majeure dan masalah risiko. Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya. Kontak keadaan atau peristiwa tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.
sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikat buruk. Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara pihak. Dengan perkataan lain bahwa peristiwa yang merupakan force majeure tersebut tidak termasuk dalam asumsi dasar daripada pihak ketika kontrak tersebut dibuat. Selanjutnya, risiko overpayment. Menurut Subakti adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan di risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian. Peristiwa semacam ini dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa, force majeure. Dengan demikian, maka persoalan tentang risiko merupakan bentuk dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga. Hubungan antara risiko dengan keadaan memaksa dibanding dengan hubungan antara ganti rugi dengan manifestasi. Sekian materi yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.